Salam salut, aman selamat berlalu lintas. Pada materi ke-9 yang sangat penting dalam menghubungkan teori dengan praktik di lapangan, yaitu perencanaan kegiatan praktik salut. Dalam pendidikan anak usia dini, praktik nyata sangat dibutuhkan untuk memperkuat pemahaman dan sikap anak. Oleh karena itu, kegiatan praktik seperti simulasi menyeberang jalan, mengenal rambu, atau naik kendaraan dengan benar perlu dirancang secara terencana dan terstruktur. Kegiatan praktik dalam bimbingan teknis atau BIMTEK Salut bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam menyisipkan pendidikan sadar lalu lintas ke dalam pembelajaran anak usia dini. Tujuannya yang pertama memperkuat pemahaman peserta tentang konsep sadar lalu lintas usia dini. Kedua, melatih keterampilan peserta dalam mengajarkan keselamatan lalu lintas melalui metode yang sesuai untuk anak. Ketiga, memberikan pengalaman nyata dalam menerapkan pembelajaran berbasis praktik. Prinsip perencanaan kegiatan praktik. Yang pertama, interaktif dan menyenangkan. Kegiatan harus dirancang dengan pendekatan yang menyenangkan dan sesuai dengan dunia anak. Kedua, berbasis pengalaman. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengalami langsung dan mempraktikkan materi yang diajarkan. Ketiga, kontekstual. Disesuaikan dengan kondisi nyata di lingkungan anak. Dan keempat, kolaboratif, melibatkan kerjasama antara guru, petugas dishub, dan anak-anak. Selanjutnya, integrasi kegiatan ke dalam kurikulum. Agar praktik sadar lalu lintas berkelanjutan, kegiatan ini perlu terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran anak usia dini. Strateginya antara lain, yang pertama, pengaitan dengan tema mingguan. Topik keselamatan lalu lintas dapat dimasukkan ke dalam tema seperti contohnya tema transportasi, lingkungan sekitar, dan pekerjaan. Dengan subtema cara aman menyeberang jalan, rambu lalu lintas, kenali petugas lalu lintas. Selanjutnya ada kegiatan belajar yang terpadu. Yang pertama ada bahasa, menceritakan pengalaman naik kendaraan umum. Kedua, motorik, dengan bermain peran sebagai penyeberang jalan atau pengendara. Dan ketiga, kognitif, contohnya dengan mencocokkan gambar rambu lalu lintas. Keempat, seni, dengan contoh mewarnai atau membuat replika rambu dari bahan daur ulang. Untuk selanjutnya adalah pelibatan orang tua dalam pendidikan lalu lintas. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk budaya sadar lalu lintas pada anak sejak dini. Strategi pelibatan orang tua dapat meliputi yang pertama, lembar aktivitas rumah. Guru dapat membagikan tugas sederhana yang melibatkan interaksi orang tua dan anak seperti mewarnai rambu lalu lintas, membuat cerita pendek tentang keselamatan, atau mengenali transportasi umum. Kedua adalah komunikasi berkala, menyisipkan pesan keselamatan lalu lintas melalui buku penghubung atau grup komunikasi orang tua. Ketiga, mengajak orang tua menjadi teladan, contohnya dengan mendorong orang tua untuk memberi contoh perilaku tertib lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan helm, menyeberang di zebra cross, dan mematuhi lampu lalu lintas saat bersama anak. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan kegiatan praktik. Yang pertama adalah mengidentifikasi kompetensi yang diajarkan. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta yang pertama, pengenalan rambu lalu lintas, etika berlalu lintas, keselamatan di jalan raya, simulasi menyeberang jalan dengan aman, dan pengenalan transportasi umum dan keselamatannya. Kedua adalah menyusun rencana kegiatan praktik. Yang pertama adalah penentuan metode praktik, seperti role playing, bermain peran di miniatur kota, dan kunjungan lapangan, atau membuat alat peraga edukatif. Kedua adalah penjadwalan dan alokasi waktu, seperti sesi teori singkat, sesi praktik di dalam kelas atau lapangan, dan sesi refleksi dan diskusi. Yang ketiga adalah penyediaan alat dan bahan. Contohnya adalah gambar dan replika rambu lalu lintas, buku cerita interaktif, video edukatif, miniatur jalan raya dan bendera, dan peluit untuk simulasi petugas lalu lintas.
Penilaian dan evaluasi kegiatan praktik. Yang pertama adalah observasi langsung. Fasilitator melakukan pengamatan selama kegiatan berlangsung untuk menilai partisipasi, pemahaman, serta keterampilan peserta saat menyampaikan materi keselamatan lalu lintas kepada anak. Selanjutnya ada rubrik penilaian kinerja. Disusun rubrik sederhana dan kriteria seperti berikut. Pemahaman terhadap konsep sadar lalu lintas. Kedua, kemampuan menyampaikan materi dengan pendekatan yang sesuai untuk anak usia dini. Ketiga, kreativitas dalam penggunaan alat bantu dan metode praktik. Dan keempat, kolaborasi antar peserta selama simulasi. Lalu yang selanjutnya ada refleksi mandiri. Setelah kegiatan peserta diminta untuk menuliskan pengalaman, tantangan yang dihadapi serta pembelajaran yang diperoleh. Refleksi ini membantu memperkuat kesadaran kritis dan pengembangan profesional. Berikut adalah contoh format rencana kegiatan praktik. Yang pertama yaitu ada komponen. Komponen terdiri dari nama kegiatan, tujuan pembelajaran, alat dan bahan, langkah kegiatan, dan evaluasi. Untuk uraiannya, contohnya ada nama kegiatan simulasi menyeberang jalan dengan aman. Untuk tujuan pembelajaran adalah anak memahami tata cara menyeberang jalan secara benar dan aman. Alat dan bahan yang digunakan adalah zebra cross mini, rambu buatan, peluit, dan rompi petugas. Yang selanjutnya adalah langkah kegiatan. Uraiannya seperti simulasi praktik menyeberang, pengarahan tugas, dan refleksi bersama. Evaluasi, observasi perilaku anak saat praktik, dan tanya jawab sederhana. Contoh kegiatan praktik. Simulasi menyeberang jalan dengan aman. Tujuannya, anak-anak memahami kapan dan bagaimana cara menyeberang dengan benar. Alat yang digunakan, zebra cross buatan, rambu lalu lintas, untuk pelaksanaannya yang pertama adalah peserta berperan sebagai anak yang ingin menyeberang. Ada petugas yang mengarahkan kapan aman untuk berjalan dan diskusi refleksi setelah praktik. Contoh kedua adalah bermain peran sebagai pengguna jalan, bertujuan untuk memahami peran pejalan kaki, pengendara, dan petugas lalu lintas. Alat yang digunakan adalah topi atau rompi sebagai atribut profesi dan miniatur jalan. Untuk pelaksanaannya adalah membagi peserta dalam kelompok pejalan kaki, pengendara, dan petugas. Kedua adalah simulasi interaksi mereka di jalan. Dan yang ketiga adalah evaluasi kesalahan dan perbaikannya. Perencanaan kegiatan praktik dalam BIMTEK selalu bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada guru TK ataupun PAUD dan petugas Dishub dalam menyisipkan nilai-nilai keselamatan lalu lintas kepada anak usia dini. Kegiatan dirancang agar interaktif, menyenangkan, dan kontekstual serta kolaboratif. Praktik ini diintegrasikan dalam tema pembelajaran mingguan, melibatkan berbagai aspek pengembangan anak seperti bahasa, motorik, kognitif, dan seni, serta peran aktif orang tua. Perencanaan dilakukan melalui identifikasi kompetensi, penyusun metode praktik, penyediaan alat bantu, dan jadwal yang terstruktur. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi, rubrik penilaian, dan refleksi peserta. Kegiatan praktik seperti simulasi menyeberang jalan dan bermain peran sebagai pengguna jalan membantu peserta memahami cara menyampaikan materi salut secara efektif dan menyenangkan untuk anak-anak. Demikianlah pembahasan materi ke-9 mengenai perencanaan kegiatan praktik salut. Semoga peserta semakin terinspirasi dan siap merancang berbagai kegiatan praktik yang tidak hanya seru, akan tetapi juga membentuk kebiasaan positif anak dalam berlalu lintas. Kegiatan praktik yang baik akan membantu anak belajar melalui pengalaman langsung, dan hal ini akan lebih mudah tertanam sebagai bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Salam salut. Aman, selamat berlalu lintas.